Halo teman Petra, kembali lagi dengan tugas Petra. Kali ini Petra akan membahas mengapa harus dilakukan konservasi keanekaragaman hayati. Mengapa harus dilakukan konservasi keanekaragaman hayati? Karena alam telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik sebagai sumber pangan, papan, maupun sandang. Papan adalah rumah, sandang adalah pakaian, dan pangan adalah makanan. Pengertian konservasi. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang dilakukan secara bijaksana untuk menjaga kesinambungan atau berkelanjutan persediaan hayati dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman nilainya. Konservasi alam tujuannya adalah melindungi kekayaan dan menjaga ekosistem alam, melindungi spesies flora dan fauna, menjaga kualitas lingkungan dan pemanfaatan lingkungan yang baik serta bijaksana, mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan bencana. Untuk menyelaraskan kehidupan manusia dan lingkungan, menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masa depan. Menyelaraskan artinya dapat dicocokkan atau disesuaikan. Ada metode konservasi lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Pengertian konservasi ex situ adalah upaya konservasi yang dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitat alaminya dengan cara pengumpulan jenis, pemeliharaan, dan budidaya penangkaran. Mengembangbiakkan artinya memperbanyak. Penangkaran artinya sebuah proses, cara, dan perbuatan untuk membiarkan. Pengertian konservasi in situ adalah konservasi flora, fauna, dan ekosistem yang dilakukan di dalam habitat aslinya atau di dalam kawasan. Berikut adalah contoh-contoh konservasi in situ yang ada di Indonesia. 1. Hutan lindung, 2. Taman nasional, 3. Suaka Marga Satwa, dan 4. Cagar alam. Contoh gambar konservasi in situ ada orangutan. Contoh konservasi in situ ada di Taman Nasional Tanjung Puting di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Contoh gambar konservasi in situ ada komodo. Contoh konservasi in situ di Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Contoh gambar konservasi in situ ada badak cula 1 fauna di Suaka Marga Satwa Ujung Kulon, Jawa Barat. Berikut adalah contoh konservasi ex situ yang ada di Indonesia. Contoh konservasi ex situ: 1. Taman safari, 2. Kebun botani, 3. Kebun binatang. Contoh gambar konservasi ex situ Kebun Binatang Ragunan, ex situ Jakarta. Contoh gambar konservasi ex situ Taman Safari Indonesia, Bogor, Jawa Barat. Contoh gambar konservasi ex situ Taman Safari Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Perbedaan konservasi in situ dan ex situ. Konservasi in situ adalah konservasi liar pada habitat naturalnya, bertujuan untuk menjaga dan memulihkan spesies yang langka atau dilindungi. Konservasi ex situ adalah konservasi spesies yang dilakukan pada habitat buatan yang menyerupai habitat aslinya.
Dampak negatif jika kita tidak bijak dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati yang berlebihan dapat menimbulkan adanya kepunahan makhluk hidup. Misalnya, penebangan lahan hutan untuk membuka lahan persawahan baru dapat menyebabkan hilangnya habitat makhluk hidup. Dampak positifnya jika kita bijak memanfaatkan keanekaragaman hayati secara benar dengan melakukan konservasi, reboisasi, penggunaan energi bersih, dan perlindungan cagar alam dan hutan untuk menjaga keanekaragaman hayati alami dan meningkatkan keanekaragaman hayati di banyak daerah. Karena manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam, oleh karena itu manusia perlu membentuk pola perilaku yang dapat menguntungkan bagi lingkungan bahkan manusia itu sendiri. Undang-undangnya mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Undang-Undang KSDAHE yang pada dekade 90-an dirasakan masih cukup efektif untuk melindungi ekosistem dan spesies Indonesia. Kesimpulannya adalah konservasi keanekaragaman hayati sangat penting untuk mempertahankan kehidupan di bumi. Maka kita semua turut andil untuk menjaga ekosistem makhluk hidup dan mendukung kesejahteraan manusia. Terima kasih sudah menonton dan sudah mendengarkan tugas IPA dari Petra. Salam teman Petra.